Kemana sayang tujuan kita pergi? Malam ini asik. Terserah padamu kemana aku mau bilang dulu padamu. Asik. Bilang dulu sama Lip, kau tengok tuh Lip, kades cicak tuh kemari Lip. betul Nar. Tapi kelihatannya suntuk sekali wajah dia itu ya Nar ya. Aduh, cemana nih ya Lip? Apanya yang cemana Nar? Ya, nanti kalau dia tiba-tiba minta setoran tagihan pajak tuh Lip, sementara kita cuma dapat cepek Lip. Apa takut Nar? Patah huruf, mati tanam tak terima bumi, campak laut Nar. Tinggal setor, apa susah? Kau semua main gampang aja Lip. Assalamualaikum Pak Kades. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kenapa wajah Pak Kades ini seperti ayam terkena serangan flu burung saja? Bang? Iya. Kenapa Pak Kades? Ada masalah rupanya? Iya Bang Talib, Bang Bonar. Saya sedang ada masalah yang besar ini. Oh, masalah besar Nar. Oh, sebesar apa kira-kira masalahnya itu Pak Kades? Besar sekali Bang Talib. Makanya saya sekarang stres sekali. Oh, besar sekali Nar. Iya, Lip. Apa kira-kira Pak Kades? Tiada bisa dikecilkan saja Pak Kades? Tidak bisa Bang Talib. Oh Lip, mungkin karena udah terlampau besar Lip. Ini masalah hukum Bang Talib. Kalau masalah hukum tak bisa main-main. Nar. Seharusnya kan kalau kita punya hukum kan lebih gampang main kan Nar. Karena hukum itu kan paling tinggi Nar. Hukum apa maksud kau Lip? Itu Nar. Hukum luit, hukum keleng, hukum keriting sama hukum lekuk tuh Nar. Betul juga yang kau bilang Lip ya. Berarti Pak Kades ini kalah main judi nih Nar. Bukan Bang Talib. Persoalannya sekarang saya itu sedang disidik KPK. Saya harus mengembalikan dana desa sebesar 500 juta. Itulah yang membuat saya stres Bang Talib. Oh, berarti Pak Kades ini korupsi nih Nar. Bukan Bang Talib. Persoalannya hanya meminjam. Jadi Pak Kades minjam sampai 500 juta itu untuk apa Pak Kades? Saya pun nggak menyangka Bang Bonar. Ternyata uang yang saya pakai itu sudah 500 juta. Kan tinggal Pak Kades bayar saja Pak Kades. Apa susah? Masalahnya Bang Talib, saya belum punya uang. Tanah yang akan saya coba jual untuk kampanye tak laku-laku. Jadi stres lah saya Bang Talib, Bang Bonar. Jadi kira-kira ya ini Pak Kades ya. Iya. Kalau tiada Pak Kades bayar itu macam mana Pak Kades? Ya, akhirnya saya masuk penjara. Oh, bagus juga itu ya Nar ya. Bagus kayak mana masuk kau Lip? Kalau Pak Kades Cicak ini masuk penjara kan Nar, kita ini sebagai seterap desanya pasti naik pangkat Nar. Betul juga yang kau bilang Saya Lip. jadi kepala desa, kamu jadi wakil kepala desa Nar. Oh. Nah, jadi kira-kira Pak Kades, kapan Pak Kades ini mau kami antarkan ke penjaranya Pak Kades? Betul Pak Kades. Ondeh mandeh. Kenapa Bang Talib, Bang Bonar doakan saya seperti itu? Seharusnya Bang Talib dan Bang Bonar mencari solusinya. Tenang saja Pak Kades, apa takut mati tanam. Kalau Pak Kades masuk penjara nanti, kami berdua ini akan rajin-rajin jenguk Pak Kades ya kan Nar? Betul Pak Kades. Lagian kalau Pak Kades masuk penjara, kan nggak payah-payah kerja lagi. Betul. Udah ada yang ngasih makan. Betul itu. Jadi nanti di sana Pak Kades bisa gemuk-gemukkan badan. Ya kan Nar ya? Nah, betul. Urusan kampung Belacan ini Pak Kades, biar kami aja yang ngurus nanti Pak Kades. Betul. Aduh, makin stres saya kalian buat. Bang Talib dan Bang Bonar pikir penjara itu hotel. Justru saya datang kemari mau mencari solusinya. Bagaimana jalan keluarnya kepada Bang Talib dan Bang Bonar.
Aduh, makin stres saya jadinya. Kades kita ini aneh ya Nar ya. Betul, Lip. Dia yang makan uang itu sendiri, kenapa ajak-ajak kita ya Nar? Betul kau bilang, Lip. Enak makan sendiri. Udah susah gini, baru minta tolong. Sudahlah, kalau kalian tidak bisa menolong saya, ya udah. Sekarang saya meminta mana setoran PBB yang kalian dapat. Aduh, ini orang sudah stres masih ingat juga duit pajak dan bumi bangunan itu ya Nar ya. Iya, Lip. Aduh, Kasih Nar. udahlah. Ini Pak Kades cuma dapat 100.000. Loh, ondeh mandeh, kok cuma 100? Ya memang cuma dapat segitulah Pak Kades. Itu pun kami sudah berkeliling kampung Belacan ini ya Nar ya. Iya Pak Kades, bukannya malah pada bayar, yang ada kami malah kena marah. Dan ingat Pak Kades, itu belum lagi potong 20% untuk kami ya Nar ya. Betul Pak Kades. Hah? Segini? Belum dipotong lagi? Aduh. Oh, sudah barang tentu belum Pak Kades, dan itu harus dikeluarkan ya Nar ya. Karena itu sesuai dengan kontrak perjanjian antara kita. Aduh, dapatnya cuma 100.000, dipotong lagi 20%. Ini 20.000 Bang Talib. Waduh, terima kasih Pak Kades. 20.000 2%, 10.000 10.000. Tapi ini belum lagi termasuk uang jalan kami ya Pak Kades. Loh, itu kan 20% sudah saya kasih Bang Talib. Oh, ini kan pajak wajib ya Nar ya, 20% ya Nar ya. Jadi tiada termasuk uang jalan Pak Kades. Loh, pakai uang jalan lagi Bang Talib? Oh sudah barang tentulah. Secara kami berdua ini kan berjalan menyusuri jalanan kampung Belacan ini yang penuh dengan aral rintang yang begitu berarti ya Nar ya. Betul Pak Kades. Belum lagi risiko ngadapi bos Belacan sama Wak Ahmad Pakai itu Pak Kades. Aduh, jadi berapa lagi uang jalannya Bang Talib? Kira-kira kami satu orang ini 50.000 cukup lah itu ya Nar ya. Cukup Lip. Lagian kan Pak Kades nih sekarang lagi stres. Betul. Jadi berdua 100.000? Betul sekali Pak Kades. Waduh, Pak Kades ini kalau suruh hitung-hitungan duit cepat sekali otaknya ya Nar ya. Nah, itu sudah cukup lah itu Pak Kades. Cukup tuh Pak. Ya udah, inilah. Ya. Nah, kalau begini saya tekor ini. Menombok saya ini. Punya anak buah tak bisa diharapkan. Bagaimana ini? Beruntung sekali dia punya anak buah macam kita ya Nar. Beruntung kali. Engkau nih hidup paling sedap. Engkau makan tinggal makan, berak engkau tinggal berak. Kau tak pernah pikir macam mana susah dan penatnya cari makan. Tak macam aku, kau tengok aku nih hingga menghitam kulit badan aku nih. Sebab apa engkau tahu? Sebab pikirkan macam mana nak cari makan. Aku mesti kerja lintang pukang banting tulang. Kepala aku jadi kaki, kaki aku pun jadi kepala. Itu belum lagi tentu dapat. Hei, tak macam engkau ni sedap betul hidup. Engkau terbelek biji mata, engkau tahu engkau makan. Kenyang kau makan, kau berak. Apa yang kau ni merepet Bahlul? Kalau kau tak senang jadi manusia, gantianlah kau jadi lembu. Kalau aku pun jadi lembu juga, terus siapa yang nak jaga kita? Iya tak iya juga. Tapi memangnya apa susah jadi manusia tu Lul? Dah tentulah banyak bu. Kami ni bu nak curi pun tak boleh, dilarang. Main judi kami dilarang. Nak berjinah kami dilarang. Tak macam engkau. Engkau ni nak makan apa, engkau tinggal makan saja. Engkau yang makan batang ubi orang, aku yang kena. Engkau satu hari bu nak ganti bini 7 kali pun, siapa nak larang? Boleh kata aku sah kata nak ganti bini bu. Terlirik saja biji mata dengan janda, dah mengamuk mak mirah tu. Yang engkau kira aku tak soh tengok janda-janda tu lembu. Apa lagi janda sekarang ni? Bukan tanggung semelehoinya. Sampai meleleh air liur aku kelih ni. Kalau
Kalau engkau selera, engkau kebas je lah jadi bini engkau. Hai. Kau nak tulang pinggang aku retak di bantai Mak Mirah tu ya? Hei, Mak Mirah aku tu cemburunya luar biasa Bu. Dengan lembu betina saja pun dia cemburu. Konon pula dengan janda. Apa hal muka buruk macam ni pun dicemburui? Oh, sedap muncung kau kata muka aku ni buruk lembu. Engkau tak tahu yang asli muka aku ni ganteng tampan rupawan. Sebab penat kepala aku ni mikir macam mana nak cari makan, itulah maka buruk macam ni. Hei, kalau dah muka buruk akui je lah Bu. Lul. Kalau engkau tak nak kena dosa, maka engkau jadi lembu je, lepas dosa engkau. Tak nak aku. Sebab kalian ni kalau mati jadi anggau. Kalau kami ni mati nak masuk surga. Tahu pun kalian tak boleh judi mabuk zina tu sebab kalian dibayar dengan surga. Tak macam kami. Surga kami ni masa hidup kami je lah. Dah mati selesai lah. Iya tak iya juga kau cakap ni Bu. Alamak, matilah aku. Lol, tolong Lol. Aduh. Kenapa kau Pol? Dikeroyok semut aku Lol. Mangga siapa lagi yang kau curi ni Pol? Mangga Wak Amek Lol. Walah. Lebat kali aku tengok buahnya Lol. Kau ni dari kecil lagi Pol hingga ketua dia tak berubah juga. Ngecuri juga buah orang. Bukan aku nyuri Lol. Jadi? Aku tadi maksudnya mau minta. Terus? Cuman yang gak ada Wak Amek ya aku panjat aja lah. Habis bentolan semua badan aku dibikinnya. Dari mana rupanya kau mintanya? Ya dari bawah pokok mangga itulah Lol. Wak Ameknya kat mana? Ya di rumahnya lah. Macam mana Wak Amek tu nak dengar? Pol, pokok mangga dia dengan rumah Wak Amek tu kan jauh, Pol. Ya itu bukan urusanku lah Lul. Yang penting aku kan udah minta. Masalah dengar apa enggak dia ya udah urusan dia lah itu. Kalau gitu Pol, esok-esok kau mintanya Pol dari musolah kampungnya aja Pol. Kau datang kau pinjamkan toa musolah tu Pol. Kau teriak kuat-kuat dari musolah tu Pol. Ya bisa mengamuk lah nazir musolah itu sama aku Lul. Amang yang hajapan lah semut ini. Maulah bebengkan semua badan aku nanti Lul. Aduh habis telur-telur aku pun digibalnya Lul. Alamak. Cocok lah tu Pol. Kalau itu pun besar kan senang bini engkau Pol. Kau ini Lul. Kalau ini lain lah besarnya. Aduh kenapa lah dikasih Tuhan semut itu berbisa ya Lul. Aduh. Itu supaya dia jaga buah-buah tu di atas Pol dari pencuri Pol. Maksud kau jaga macam mana Lul? Dia kat atas pokok tu itu pun jaga dari pencuri ke kelawah malam dengan kelawah kepala hitam macam kau ni Pol. Betul juga lah yang kau bilang itu Lul. Berarti ada untungnya juga lah binatang-binatang itu biar bisa ya Lul. Sekalian menjaga dia. Itulah Pol. Itu namanya kuasa Allah Pol. Sebenarnya Pol ya, semua makhluk hidup yang ada kat bumi ni Pol, itu saling membutuhkan dan saling membantu Pol. Nah, itu makanya kita mesti jaga ekosistem yang ada kat dunia ni Pol. Tapi kalau berbisanya kan berbahaya juga lah Lul. Kecuali macam ular sawah itu, baru itu nggak ada bisanya Lul. Itu sekarang Pol. Kalau dulu Pol ya, ular sawah itulah hewan satu-satunya yang berbisa di muka bumi ini Pol. Hewan-hewan yang lain tak ada berbisa Pol. Siapa pula yang bilang sama kau macam gitu Lul? Kok siapa pula yang bilang Pol? Itu maka Pol ya. Engkau tuh rajin-rajin bergaul dengan hewan-hewan itu Pol. Jadi engkau tahu ceritanya. Kau tahu rupanya ceritanya macam mana Lul? Ya tahulah Pol. Macam mana rupanya ceritanya Lul? Cobalah kau ceritakan sama aku. Gini Pol. Pada zaman dahulu kala Pol ya. Ular sawah itulah hewan satu-satunya yang punya bisa amat dahsyat Pol. Jadi kalau dia tu nak bunuh orang Pol, dia tak pahala lagi patukkan orangnya tu Pol. Dah mati Pol.
Kayak mana pula caranya Lul? Apa main santet dia? Kok santet pula kau cakap? Kau kira dia tu Joko bodoh? Begini Pul. Karena hebatnya bisa daripada ulah sawah tu Pul. Dia kalau nak bunuhkan orang Pul, dia cukup patuk saja bekas telapak kaki orang tadi Pul, atau hewan tadi Pul. Misal kata gini Pul. Kau ni berjalan ni Pul. Berjalan kau dari sana ke sana Pul. Jalan. Kau tak pakai alas kaki Pul. Terus bekas tapak kaki aku itu. Engkau dah sampai rumah Pul. Engkau dah elok-elok kau makan tidur ketawa-ketawa lah kau dengan bini engkau. Dipatuknya lepul bekas telapak kaki engkau tu Pul. Meninggal dunia engkau langsung. Mak, ngeri kali lah kalau kayak gitu ya Lul. Boleh kata sampai sekarang berlaku tu Pul. Boleh jadi takkan pernah ke ladang lah petani-petani tu Pul. Iya pula ya Lul. Terus kenapa pula sekarang dia nggak punya bisa Lul? Nah, itulah Pul. Sebab sombong angkuh dia tu karena bisanya Pul. Merasa paling hebat dan sakti kat muka bumi ni Pul. Maka si kancil binatang kuntet kecil licik tu buat akal macam mana mengalahkan si ular sawah tu Pul. Macam mana rupanya dibuat si kancil itu Lul? Jadi si kancil tadi pun mendatangilah si ular sawah. Didatanginya ular. Terus? Lalu dia tanya dengan si ular sawah tu. Apa kata ular tu Lul? Kancil cakap Pul. Oh kancil. Lah, kata si kancil. Aku dengar ni lah. Engkau katanya punya bisa yang bisa membunuh orang tanpa menyentuh. Terus apa kata si ular? Sudah pasti. Akulah binatang satu-satunya kat muka bumi ni yang paling sakti, bisa membunuh orang tanpa menyentuh. Cukup mematuk bekas telapak kakinya saja. Terus? Itu kata si ular. Sombong dia Pul. Ciutlah si kancil ya Lul. Mana ada ciut-ciutnya Pul. Jadi terus Ini kancil binatang kecil tapi otak licik. Iya. Dia jawab santai saja Pul. Sambil ngisap rokok. Apa katanya? Tak percaya aku. Kata dia Pul. Merokok juga rupanya si kancil itu Lul. Merokok apa angin lah Pul. Iya. Secara pun aku dengar engkau ni raja bual juga. Ulah kata si kancil. Mak. Kalau kau nak jual bual, usah tinggi-tinggi. Betul. Karang tersampuk baling-baling helikopter, belepasan muncung kau kata si kancil. Alamak, kayak gitu kata si kancil Lul. Berani kali dia ya. Terus macam mana ceritanya Lul? Itulah Pul. Mendengarkan cakap si kancil tu macam tu Pul, naiklah borang si ular sawah ni Pul. Terus apa yang terjadi Lul? Marah dia Bu. Binatang kurang bulan. Berani kau sepilihkan aku. Nak cari mampus kau. Nak aku patok kau kata dia Pul. Gaswat lah posisi si kancil kalau kayak gitu ceritanya Lul. Si kancil tenang saja Pul. Alamak, masih bisa tenang dia. Sambil tariknya lagi rokok tu Pul. Dia pun cakap. Usah engkau marah. Terus? Aku kan cuma nak tahu bukti. Kata dia, kalau kau mau tahu buktinya, biar aku patok engkau sekarang. Kayak gitu kata ular. Tadi kan. Kalau aku mati, siapa pula yang jadi saksi? Betul juga. Iya juga. Itulah memang kancil tu Lul. Jadi apa nak kau sekarang? Kata si ular tadi. Gini saja. Kita buat satu pertaruhan. Kalau seandainya apa yang kau cakap tadi betul, aku rela engkau bunuh dengan bisa engkau tu. Alamak. Kata si kancil kok berani kali dia cakap kayak gitu Lul. Okey, kata ular sawah. Kalau seandainya tak mati orang yang aku patuk, kata ular, aku akan buang bisa aku ni. Berani si kancil taruhan gitu ya. Sepakat Pul. Orang tu pun sepakat lah Pul. Ya kan Pul? Terus macam mana ceritanya Lul? Mereka pun tunggulah Pul. Orang lewat pulang dari ladang kan Pul. Tunggu orang melintas dari ular tadi ya. Lah orang tu tepi pasar kan Pul. Iya betul. Tak lama lewatlah orang pulang dari ladangnya Pul. Petani Pul. Jadi biarkan orang tu Pul. Tidak dipatoknya terus. Tidak. Tunggukan orangnya tu sampai kat rumah Pul. Iya. Begitu kira-kira orang tu sampai kat rumahnya, udah duduk tenang lah. Tengoklah bekas telapak kaki petani Pul, dipatuknya. Alamak. Jadi matilah orang tadi Lul.
keesokan harinya pun ditengoknya lah sama si kancil rumah petani tadi dari atas bukit pul. Tengok si kancil, ramai orang takjiah pul. Ya udah jelas lah, namanya dia mati. Dunina petani tadi pul. Terus jadi macam mana? Kisah dia sama si ular, habis juga lah digiling ular. Belum lagi pul. Belum lagi. Kancil ni akalnya luar biasa pul. Terus Maka dicarilah si kancil tadi. Jumpai ular. Si ular tadi pul. Pergilah si kancil tadi. Masih berani dia lul. Begitu sampai ke depan si ular tadi pul. Tergelak terkincit si kancil tadi. Alamak. Ketawa pul. Tambah ngamuk lah ular tadi. Kata si kancil tadi. Lah ular katanya. Memang tegap besar betul lah bual engkau ni. Engkau kata orang yang kau patuk semalam alamat mati. Sekarang engkau tengok kat rumah dia itulah katanya. Jangan kata mati. Pelupih tidak. Sekarang orangnya tu sedang pesta besar kat rumahnya nikahkan anaknya. Ramai betul orang undangan katanya. Gaswat betul si kancil ni. Mendengar tu. Ya kan? Tambah naiklah tensi si ular. Mengamuklah si ular tadi kan. Emosi dia pul. Iya. Terus. Mungkin perasaan dia kan pul. Maka dia pergi ke atas bukit tadi pul. Oh, dia ajaknya juga si ular tadi ke bukit. Nengok kan? Nengok orang undangan tadi. Ditengoklah dari jauh. Ramailah orang kat rumah petani tadi pul. Maka kau tengok tu, kata si kancil. Hei, memang besar betul. Dah mulai sekarang usah kau jual lagi bual bisa kau tu. Malu si ular tadi pul. Jadi? Maka dengan marah dan malunya dia buang semuanya bisa dia tu kat atas batu pul. Wah, buang tanpa sisa pul. Jadi hilanglah bisa dia tak ada sikit hilang, pun. tak bersisa. Habis tu dia pun pergi dengan menundukkan kepala pul. Terus? Setelah jauh dia pergi, baru si kancil teriak pul dengan binatang-binatang yang lain. Woi, binatang-binatang semuanya. Siapa nak dapatkan bisa? Si ular sawah bagi-bagi bisa. Si kancil. Apa lagi pul? Mendengar kabar tu pul, senanglah hewan-hewan tu semua pul. Kebetulan pula ular kobra tu yang paling dekat dari orang tu pul. Maka dia duluan pul ke situ pul. Dialah yang ambil banyak pul. Patutlah sekarang ular kobra tu paling ditakuti orang lur. Dialah rajanya ya kan. Main sembuh sekarang pul. Karena banyak kali pun dia telan bisa tu pul. Udah nyembur matok lagi. Dan ular-ular yang lain pun berdatangan pul. Nah, kebetulan pula pul. Lebah dan kumbang tadi melintas ke atas pul. Ngambil jatah juga. Wah, teriakin lah dengan si kancil. Woi, kumbang, apa pula kerja ke atas sana? Ni, ada ular sawah bagi-bagi bisa. Apa lagi? Meluncur sajalah orang tu dari atas pun. Gede gampas punggung tadi kena ke batu pul. Itu maka si lebah dan kumbang tadi sengat dia tu yang berbisa pul. Kayak gitu rupanya ceritanya lul. Termasuklah semut angkrang yang serang engkau tadi tu. Alamak. Untung aja semut angkrang itu terakhir datangnya lul ya. Terakhir dia kalau enggak maulah bebengkaan semua badan aku tak macam mana. Engkau macam petani tadi pul. Ngerinya lul. Jadi teringat aku kan lul. Siapalah yang terakhir ngambil bisa itu lul? Semut tadi ya? Ulat bulu pul. Ulat bulu? Sebenarnya ulat bulu ni dah sejak awal dia dengar kabar tu pul. Terus? Tapi kan kau tahu sendiri pul. Ulat bulu tu jalan lambat terhegeh sana terhegeh sini tak sampai-sampai. Iya pula ya. Begitu dia sampai. Hewan-hewan yang lain dah bubar pul. Udah hilang semua? Udah hilang. Menangislah di bantai, berguling-guling di atas batu sana pul. Ternyata rupanya masih ada lagi sisa. Itu makanya ulat bulu kalau kena kulit gatal. Udah macam kau pula ular tadi lul. Bebual aja kerjamu. Macam tahu kali kau. Siapa yang bilang sama kau rupanya? Kancil itulah yang cerita dengan aku pul. Udah jelas kau lah gantikan ular bebual lul. Engkau ni tak percaya kali dengan aku pul. Secara aku ni pul ya. Aku ni sebenarnya punya bakat sebagai ilmuwan flora dan fauna. Alamak. Macam iya kali pula lul. Iya pul. Kalau memang kau tahu lul. Aku tengok ini lembu lul. Kenapa kulit dia itu bisa kendor? Kulit lembu ni kendor pul. Kenapa? Itu sebab tertukar dengan baju kerbau pul. Itu macam mana maksud kau lul?
Engkau tahu kulit kerbau itu kan sempit, Pul. Iya. Itu sebab tertukar dengan kulit si lembu nih, Pul. Kau tahu dari mana rupanya ceritanya kayak gitu, Lol? Itu pun sebab si kancil tadi, Alamak, Pul. si kancil lagi yang cerita. Alah, Lol. Gini, Pul. Ini ceritanya, Pul, ya. Aku ceritakan apa sebab dia nih, baju dia nih kendoh, Pul. Macam mana rupanya Pada ceritanya? zaman dahulu kala, Pul. Lembu dengan si kerbau tu terjadi perselingkuhan, Pul. Terus? Kemana-mana 2 ekor tu berdua saja. Macam anak muda yang lagi kasmaran, Pul. Buat tahu kau, Pul. Dunia milik orang tu berdua, Pul. Sepasang lorang itu. Padahal si kerbau tu dah punya bini. Gitu Si juga lembu ni pun dah punya laki, Pul. Jadi selingkuh lah orang ini ceritanya. Selingkuh orang ni, Pul. Terus? Sebab perselingkuhan orang ni, Pul, terjadilah keresahan di tengah masyarakat hewan-hewan tu, Pul. Udah jelas itu. Jadi gunjingan orang ni, Pul. Terus? Untuk meredakan keresahan-keresahan daripada masyarakat hewan tadi, Pul, maka kancil mencari akal, Pul. Kancil lagi yang datang nih. Kancil, Pul, punya penyelesaiannya, Pul. Terus? Maka dicari dan diintiplah kesempatan bila 2 ekor tu mandi, Pul. Alamak. Maksudnya mandi berdua, Lol. Mandi berdua orang tu. Tunggunya, Pul. Telanjang lah jadinya, Lol. Telanjang, Pul. Bulat, Pul. Alamak. Terus? Jadi tengahlah 2 tu lagi soh-sohan, siram-siraman macam mana. Iyalah, macam kita mandi di pantai lah ya kan, siram-siraman. Terus? Dibantailah dengan si kancil tadi, teriak, Pul. Alamak. Woi, ada yang mandi telanjang, kata dia, Pul. Terkejut lah orang itu. Terkejut lah orang tu. Terkejut beruk, Pul, ya kan. Terus? Wah, ada terkejut tu, nak lari. Karena buru-buru tadi ambil baju, Pul. Lembu terambil baju kerbau, kerbau terambil baju lembu, Pul. Itu maka longgar kat badan dia ni, Pul. Jadi begitunya cerita itu, Lol. Berarti korban kumpul kerbau lah itu ya, Lol. Maka kalau ada orang yang kumpul kebun, pas macam lembungan kerbau. Betul lah yang kau bilang itu, Lol. Yang salah pakai celana lah, salah pakai anting lah.